Halo semua, hari ini kita akan membahas anime bergenre horor atau misteri yang berjudul Mieruko-chan. Kenapa saya bilang ini adalah anime ecchi yang berkedok horor? Ya, karena anime ini banyak sekali memperlihatkan adegan-adegan yang kurang pantas untuk anak di bawah umur. Tetapi terlepas dari itu semua, Mieruko-chan memiliki alur cerita yang sangat menarik dan wajib kamu tonton guys. Nah, seperti apa ceritanya? Oke, kita langsung saja. Anime ini berkisah tentang kehidupan seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku SMA yang bernama Yotsuya Miko. Miko memiliki seorang ibu, ayah, dan adik laki-laki yang bernama Kyosuke. Miko juga memiliki teman baik yang bernama Hana. Awalnya, Miko hanyalah seorang anak perempuan biasa yang tidak bisa melihat hantu atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Suatu hari, Miko pulang terlambat dari sekolah karena harus mengambil barang miliknya yang terjatuh di sekolah. Saat sedang menunggu di halte bis, Miko menerima pesan dari teman baiknya Hana. Hana bertanya apakah Miko baik-baik saja di tengah hujan? Lalu Miko pun menjawab bahwa dia sedang basah kuyup karena kehujanan dan mengirimkan foto dirinya yang sedang berada di halte bis kepada Hana. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja Hana membalas pesan Miko dengan mengirimkan kembali foto Miko. Dan ponsel Miko terus berbunyi karena foto yang terus dikirimkan tanpa henti. Foto Miko pun tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, hingga Miko kaget dan menjatuhkan ponselnya. Setelah mengambil kembali ponselnya, ternyata Hana sama sekali tidak mengirim balik foto Miko, namun hanya menanyakan apakah Miko ingin dibawakan payung. Setelah itu, Miko pun hanya berpikir bahwa mungkin dirinya terlalu lelah dan berhalusinasi. Dan tiba-tiba saja, Miko dapat melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sedikit mengejutkan bahwa untuk pertama kali Miko melihat hantu, dia sama sekali tidak berteriak ataupun kaget. Miko malah berusaha tetap tenang dan mengalihkan perhatiannya dari sang hantu. Dia terlihat berusaha mengabaikan sang hantu agar tidak ketahuan bahwa dirinya bisa melihat mereka. Ini mungkin karena Miko sering menonton acara horor di televisi dan acara tersebut mengatakan mungkin sebaiknya pura-pura tidak tahu saja jika melihat hal yang menyeramkan. Setelah itu dimulailah kehidupan Miko yang sekarang sedikit berbeda karena dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Terkadang kemampuan Miko ini dapat sedikit membantunya, seperti saat mereka menemukan seekor kucing di jalan yang tidak memiliki tempat tinggal. Hana, teman Miko, memutuskan untuk memfoto kucing tersebut dan dia unggah ke sosial medianya untuk mencari apakah ada orang yang bersedia memelihara kucing tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang pria dengan wajah yang sangat menyeramkan terus melihat ke arah mereka. Setelah itu, datanglah seorang pria lain yang melihat postingan Hana di media sosial dan berniat ingin memelihara kucing tersebut. Hana awalnya ingin memberikan kucing tersebut pada pria kedua, namun tiba-tiba saja Miko mencegahnya dan tidak ingin memberikan kucing tersebut pada pria itu. Ternyata Miko dapat melihat bahwa pria tersebut dikelilingi banyak hantu kecil yang mengerikan yang berwujud seperti kucing, sehingga Miko tidak mau memberikan kucingnya pada orang tersebut. Lalu Miko memutuskan untuk memberikan kucingnya pada pria pertama dengan wajah yang menyeramkan tadi. Ternyata di sekeliling pria itu juga terdapat dua hantu kecil di sampingnya. Tetapi berbeda dengan yang pertama, mereka tidak terlihat menyeramkan dan malah terlihat bahagia. Ternyata benar saja keputusan Miko. Dua hantu kucing tersebut rupanya adalah kucing peliharaan pria tersebut yang sudah meninggal bersama dengan mendiang istrinya. Pria tersebut lalu memberikan nama kepada kucing tersebut dan mereka pun terlihat bahagia bersama. Cerita selanjutnya adalah saat Miko akan sarapan pagi bersama keluarganya. Kita dapat melihat ada satu hantu yang besar di ruang makan keluarga mereka. Saat sarapan, adik Miko membahas puding yang Miko simpan di kulkas dan menyarankannya untuk memberi nama pada puding tersebut. Ini dikarenakan Miko sempat bertengkar dengan ayahnya karena memakan puding miliknya. Lalu saat ingin berangkat ke sekolah, Miko tiba-tiba saja berbalik kembali ke dalam rumah dan mengambil pudingnya dari dalam kulkas. Dan ternyata Miko meletakkan puding tersebut pada altar ayahnya sendiri. Ayah Miko ternyata telah meninggal dunia. Ayahnya pun akhirnya meminta maaf kepada Miko karena memakan pudingnya. Dia tidak pernah sempat mengatakan maaf kepada Miko dan ingin berbaikan dengannya. Miko pun hanya bisa mendengarkan perkataan ayahnya sambil menahan tangis. Miko tidak bisa berkata apapun karena dirinya takut pada makhluk lain yang ada di sana.
Miko dan Hana juga bertemu dengan seorang teman baru yang bernama Yulia. Yulia ternyata juga dapat melihat hantu, tetapi Yulia hanya dapat melihat yang kecil dan tidak dapat melihat hantu dengan ukuran yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Bukan hanya hantu biasa, terkadang Miko juga bertemu dengan hantu yang cukup menyeramkan, seperti hantu yang tengah mengikuti Hana ini. Hana rupanya memiliki aura kehidupan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa auranya ini yang membantu Hana agar tidak didekati hantu. Setiap kali ada hantu di dekatnya, maka Hana akan cepat merasa lapar, sekalipun dia baru saja makan. Hal ini dimanfaatkan oleh sang hantu. Dia membakar hantu-hantu kecil menggunakan aura Hana dan kemudian memakannya. Dengan cara ini, akhirnya kekuatan sang hantu menjadi lebih besar dan menjadi lebih menyeramkan saat Miko bertemu dengan Hana. Miko yang mencemaskan keadaan Hana segera membawa Hana ke sebuah kuil. Di sana Miko mengajak Hana berdoa. Miko berdoa agar hantu yang menyeramkan itu dapat diusir dan menjauh dari Hana. Tiba-tiba saja muncul dua sosok anak perempuan bertampang rubah dan mengenakan pakaian seperti kimono. Mereka berdua mencoba mengusir arwah tersebut, namun gagal karena sepertinya sang arwah memiliki kekuatan yang lebih kuat. Akhirnya muncullah sesosok rubah yang lebih besar dan memiliki ekor yang sangat banyak, yang berhasil mengusir arwah tersebut. Dua rubah yang berwujud anak perempuan tadi pun kembali hidup. Sebelum mereka menghilang, sang rubah yang paling besar mengatakan 3 kali kepada Miko, yang artinya mereka akan melindungi Miko dari arwah jahat sebanyak 3 kali. Kali pertama adalah saat Miko sedang pergi jalan-jalan bersama Hana dan Yulia. Mereka melintasi sebuah terowongan. Di sini Miko kembali bertemu dengan arwah yang menyeramkan. Sama seperti yang pertama, arwah ini juga memakan arwah lain yang lebih kecil dan bertambah kuat. Miko diselamatkan untuk pertama kalinya di sini. Kali kedua adalah saat Miko sedang berada di taman bersama Hana. Ada seorang anak kecil yang melambai kepada Miko dan Miko membalas dengan melambai balik. Ternyata anak tersebut adalah arwah penasaran yang menyamar menjadi manusia. Saat Miko akan diserang oleh sang arwah, lagi-lagi dia dilindungi untuk kedua kalinya oleh sang rubah. Kali ketiga adalah saat Miko bertemu dengan Zen, pria yang Miko temui pertama kali saat hendak mencari majikan baru untuk kucing yang mereka temui di jalan. Zen ternyata adalah seorang guru dan menjadi wali kelas Miko, menggantikan wali kelas Miko sebelumnya yang saat ini tengah cuti melahirkan. Ternyata selain hantu kucing, ada satu arwah besar yang sangat menakutkan yang mengikuti Zen kemanapun. Dikarenakan begitu banyaknya arwah menyeramkan yang mengikuti Zen, aura kehidupan Hana sepertinya menjadi semakin lebih cepat terkuras dan membuat Hana menjadi lebih cepat lapar daripada yang biasanya sampai harus masuk ke ruang UKS sekolah. Selain itu, belakangan juga banyak sekali kasus masyarakat kehilangan kucing peliharaannya. Miko yang mencemaskan keadaan Hana memutuskan untuk mengikuti Zen sepulang sekolah, karena Miko mengira Zen adalah dalang dari kasus hilangnya para kucing. Tetapi siapa sangka, saat sedang mengikuti Zen mereka terlibat sedikit kecelakaan. Kucing yang dibawa Miko tiba-tiba saja menyeberang jalan sendiri dan hampir tertabrak mobil. Zen dengan sigap langsung berlari ke arah jalan dan menyelamatkan sang kucing, sehingga Zen harus masuk rumah sakit. Di rumah sakit, Miko mengetahui bahwa ternyata Zen berusaha mencari pelaku penyiksaan hewan yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Tetapi dia selalu terlambat dan hanya bertemu dengan kucing yang telah sekarat. Sehingga Miko berpikir mungkin dari situlah awal mula semua arwah-arwah kucing tersebut. Zen bahkan juga mengatakan agar tidak mencari majikan untuk kucing melalui sosial media, dikarenakan tidak semua orang dari sosial media itu berniat baik. Zen pun menyarankan Miko untuk menghubungi teman masa kecilnya saja yang berprofesi sebagai seorang dokter hewan bernama Satoru. Satoru pun menceritakan sedikit masa lalu Zen kepada Miko. Ternyata Zen memiliki masa lalu yang kurang bahagia karena tekanan dari ibunya. Ibunya terus menyuruh Zen untuk belajar dan mendapatkan nilai sempurna yakni 100. Bahkan ketika Zen mendapatkan nilai 98 pun, ibunya tetap nampak tidak senang. Ibunya juga tidak mengizinkan Zen untuk pergi ke acara ulang tahun temannya yang lain bersama Satoru. Padahal Zen sudah membeli sebuah kado untuk temannya dengan menggunakan uang jajannya sendiri. Zen yang tengah bersedih saat itu bertemu dengan seekor kucing.
Zen sangat menyukai kucing tersebut dan memutuskan untuk memeliharanya diam-diam karena pasti ibunya tidak akan mengizinkan apapun yang diinginkan Zen. Pada akhirnya, ibunya tetap mengetahuinya dan menyingkirkan kucing tersebut tanpa sepengetahuan Zen. Semenjak itu, Zen tidak menyukai manusia dan terus dihantui rasa bersalah karena berpikir kucing tersebut mati karenanya dan tidak pernah mau memelihara kucing lagi. Dari cerita tersebut pun, akhirnya Miko mengetahui bahwa arwah besar yang mengikuti Zen itu adalah mendiang ibunya yang tidak pernah mau melepaskan Zen. Setelah mendengarkan cerita Satoru, Miko memutuskan untuk memberikan tawaran kepada Zen sebagai majikan baru dari kucing yang tadi diselamatkan oleh Zen. Dan secara tidak langsung juga ingin menantang arwah sang ibu, karena Miko mengetahui bahwa dia akan dilindungi oleh sang rubah. Dan benar saja, sang rubah pun kembali datang dan menyelamatkan Miko untuk ketiga kalinya. Setelah arwah ibunya menghilang, arwah para kucing pun kembali seperti semula dan pergi dengan tenang. Setelah itu, akhirnya Zen pun memulai kembali untuk memelihara seekor kucing. Dan begitulah akhir cerita Mieruko-chan season yang pertama. Tetapi season pertamanya ini sendiri masih meninggalkan banyak misteri yang belum terpecahkan. Seperti saat Zen akhirnya berhasil menemukan pelaku penyiksa hewan. Zen sepertinya menggunakan stun gun untuk melumpuhkan sang pelaku. Tetapi tidak lama setelah itu, polisi memasang poster sang pelaku sebagai orang hilang. Kemanakah hilangnya sang pelaku? Misteri terakhir adalah saat Miko hendak pergi ke kuil dan mengucapkan terima kasih kepada sang rubah karena telah melindunginya. Miko memberikan dango sebagai persembahan dan mengucapkan terima kasih dalam doanya. Tetapi sepertinya sang rubah tidak menyukainya dan merubah dango tersebut menjadi busuk. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak Miko mengerti. Miko pun lalu mencoba mengganti persembahannya dengan uang logam yang banyak seperti saat pertama kali Miko ke kuil tersebut bersama Hana. Tetapi bukannya senang, rubah yang paling besar malah berubah menjadi menyeramkan. Dan tiba-tiba saja banyak hantu lain yang juga ikut muncul di sana. Sang rubah pun terlihat seperti akan memangsa Miko. Miko hanya pasrah dan tidak bisa lari. Setelah itu, Miko tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan itu hanyalah mimpi. Tetapi benarkah demikian? Sebenarnya, siapakah para rubah tersebut? Mengapa mereka marah? Apa yang akan terjadi pada Miko selanjutnya? Nantikan season 2-nya ya. Nimerakuen akan kembali membuat ulasan untuk season kedua dari Mieruko-chan nanti. Jika kamu suka, silahkan like dan share video ini ya. Bye-bye.